Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor dimanapun kalian berada. Kisah pengantar tidur malam ini, Maman akan bercerita tentang kisah horor yang dialami 4 orang yang terdiri dari sepasang kekasih dan 2 sahabat lelakinya mendaki Gunung Pulau Sari. Mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga hal mengerikan pun terjadi. Kisah ini berjudul asli Kualat di Gunung Pulau Sari dari akun Twitter Good Quotes ID. Nanti link Twitter beliau Maman cantumkan di deskripsi agar kalian bisa mengunjunginya secara langsung. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa pakai headset terbaik kalian agar pocong dan kuntilanak yang berada di luar rumahmu tidak datang menemanimu. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang ia katakan, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang kukenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di depanku saat ini adalah jelmaan dari Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah ocos atau mereka makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat, tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka sama, kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Hal lain yang terjadi dengan Mira dan LD, mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pohon. Wajahnya penuh darah, namun ia tersenyum ke arahku sambil yang tak ada manis-manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin Curug Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. "Rick, ngapain kita di sini? Ayo kita cari LD sama Mira lagi." Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. "Rick." 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. "Kita istirahat dulu di sini," kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya, jujur, aku bukan seorang pendaki andal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan, bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semua berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5,
Aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi, setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ri, Ori. Iya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP itu di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu Ri. Ri, gua punya rencana keren nih. Rencana apaan Mira? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Ah, bukan kok. Itu garing banget sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gua jamin nggak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan? Enggak pernah, Mir. Dan kayaknya gua nggak ikut deh. Fisik gua nggak akan kuat. Lu tahu sendiri fisik gua. Angkat galon aja nggak sanggup. Ya, Ri, please ikut dong. Lu tahu kan, om gua cuma percaya sama lu. Gua nggak akan diizinin naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya sudah, nanti gue antar izin aja ke om lu ya. Ri, lu mau kalau gua kenapa-napa, terus lu yang dituntut sama om gua? Mendingan ikut aja, kan bisa jagain gua juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Ah, tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut, Ri. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan, bahaya. Riki, kita kesana bareng Riki. Anak kelas B, dia mahir banget soal pendakian. Riki memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari saja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya sudah, gue ikut deh, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku juga malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya, sebab Mira juga seorang perantauan. Singkat cerita, sore itu aku, Mira, Riki, dan LD berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti, mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoboy atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan. Kalian tahu larangannya? Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoboy, jawab Riki. Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan, ucap lelaki penjaga loket yang sangat tegas. Mir, lu nggak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melarangnya, jawab Riki. Kami membayar biaya parkir sebesar 5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Riki meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian,
Ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa, mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai, kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. "Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah," kataku. "Baru juga mulai," LD menyela. "Enggak kok, kita lanjut saja. Gue enggak sabar mau lihat Sur Putri." Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang sudah rusak, bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsyad membuat perjanjian dengan Raja Babi di Gunung Pulau Sari sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya penuh dengan uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" tanyaku. "Itu Nyi Amah. Dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Ricky. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. "Lihat, dia ngikutin kita." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya. Ia tersenyum ramah. "Nyi, punten ya, jangan ganggu kami ya." Ricky berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, Nak." Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. "Udah, Ri, ayo jalan lagi." LD menarik lenganku. Ricky kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Daria kabahan paeh," teriak Nyi Amah dari belakang. "Dia bilang kita semua akan mati." "Aduh, gue jadi kepikiran dan takut," kataku. "Udah, jangan dipercaya. Sudah kubilang dia itu orang gila," kata Ricky sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah," kata Mira. Yang ku tahu, ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana," teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. "Mira, jangan melamun. Ini di gunung, bahaya." Ricky menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas tadi gua lihat ayah di sana." Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Udah, Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lu aja," kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet.
Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa lama lagi kita sampai ke Curug Putri?" tanyaku. "Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai," jawab Ricky. "Ayo lanjut jalan, kita pasti bisa," LD memberi semangat. Tidak sampai setengah jam akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil, biasa digunakan para pendaki untuk sekedar mencuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri, terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. LD dan Mira main air, mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. "Mira, hati-hati," kulihat dia terpeleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. "Sayang jahat kata Mira kepada LD. Bukannya minta maaf, LD malah tertawa. "Mir," aku terkejut dengan apa yang kulihat. "Iya, Ri." Lu, men?" tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. "Astaga, gua nggak sadar kalau mens. Tadi enggak kok." Mira bangun, ia sangat panik. "Gimana ini, Rik?" tanya LD. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. "Sudah, nggak apa-apa. Yang penting banyak berdoa saja," kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Putri memanggil-manggil Mira. "Rik, Mira kemana, Rik?" LD menarik baju Ricky. "Gimana ini, Rik?" lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk berbicara. "Ada apa ini?" Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. "Pacar saya hilang, Pak." LD menghampiri lelaki itu. "Siapa itu, Rik?" tanyaku. "Dia Pak Caro, kuncen gunung ini," jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. "Memangnya apa yang sudah pacarmu lakukan di curug ini?" tanyanya. LD langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Caro menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengancungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian, dia menghampiri kami kembali. "Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali." "Apa itu, Pak?" tanya LD. "Kalau mau, mari ikut aku." Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. "Apa dia bisa dipercaya?" Aku berbisik di telinga Ricky. "Tenang saja, dia orang baik."
Dia juru kunci gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikanku. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami, kata Ricky. Ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semua dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada 2 gundukan tanah seperti kuburan. Namun aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk, sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. "Curiga sama saya?" Pak Jaro menatapku tajam. "Ri, ayo masuk." LD melongokkan kepala, ia berdecak kesal. "Kita mau apa di dalam, Pak?" tanyaku penasaran sekaligus curiga. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf." "Jangan khawatir, Ri, masuk aja." Kali ini Ricky yang membujukku. Ragu-ragu, aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. "Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat." "Bagaimana dengan pacar saya, Pak?" tanya LD dengan wajah panik. "Nanti setelah ritual, dia pasti kembali." Malam semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu canting LED. LD dan Ricky tidur dengan pulas. Sementara aku tidak sama sekali mengantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus aku katakan kepada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar, seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. "Pulang?" Aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LD tidak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk, ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Ri? LD kemana?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi di sini?" Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup. Aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu denger itu?" Aku meruncingkan telinga. "Ayo, Ri." Ricky bangun, ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan, terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka.
Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. LD, teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan LD, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LD lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. Kenapa, Rick? Dia sudah bukan LD. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi saja, Rick. Di sini bahaya. Lu ini gimana sih? Becus enggak sih jadi pemandu? Aku kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memedulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. LD, jangan! Tak sempat aku meraih tubuhnya, LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Ku sorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan LD. Ri, ayo pergi! Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi kepada kami. Kita kemana, Rick? Aku sangat takut semua kacau malam ini. Ke kawah. Ngapain ke sana? Aku berhenti melangkah. Kita harus cari Mira. Tadi gua lihat LD terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau memang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Begini, Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan ke mereka. Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan, entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Rick, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rick. Lu bawa kompas enggak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar. Ricky memintaku untuk memegang senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rick? Wah, untungnya gua bawa nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu kepadaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan. Ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap tidak ada. Ricky. Aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku berlari terpirit-pirit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini.
Lelah itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah, tenggorokanku kering, persediaan air sudah habis. Ku lepas tas ransel dan melemparnya ke semak-semak, lalu aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengembang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semua akan baik-baik saja. "Ori!" Seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira, entah dari mana arahnya. "Mir!" Kusorotkan cahaya senter ke segala arah. "Ori, sini!" Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam tangan berwarna biru. Aku sangat mengenal jam tangan itu milik Mira. "Mira!" Pelan-pelan kudekati lengan itu. "Sini, Ri!" Lengan itu melambai-lambai. Kudekati lengan itu, bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. "Kita di mana, Mir?" Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. "Gua mau nikah, Ri." "Hah? Nikah?" Jelas saja aku terkejut. "Iya, malam ini." Mira menatapku sambil tersenyum. "Ayo, gua kenalin lu sama calon suami gua. Dia ganteng banget." Mira menarik lenganku. "Enggak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan halam kita." Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. "Kenalin, itu calon suami gua." Aku terkejut saat melihat sosok besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan juga bertaring. "Astaga, Mira, ayo pulang." Ku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga ku tarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus aku lakukan sekarang? "Tolong biarkan kami pergi dari sini." Aku terbata-bata. Mira menggibaskan lengannya dari genggamanku. "Pergi? Rumah gua sekarang di sini, Ri." Aku tahu dia sedang terpengaruhi jin. "Sadar, Mira, sadar." Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. "Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lo mau pulang, silahkan saja pulang sendiri." 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Ku ikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum.
Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira, makhluk itu sangat menjijikkan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian, rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu, Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalan pulang. Ku percepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumpur. Lalu cahaya senter menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan nafas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. "Rick, kemana aja lu? Ninggalin gua sendirian." Rick, gua cari-cari dari tadi." Ricky menoleh ke arahku. "Gawat, Rick. Si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan." Ricky malah tertawa. "Ada-ada aja lu. Masa nikah sama genderuwo?" Ia kembali membetulkan kompasnya yang nampaknya sedang rusak. "Serius, Rick. Gua lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira." "Iya, kita pulang sekarang." Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. "Jangan buru-buru, Rick. Nanti kita terpisah lagi," kataku. Kali ini aku yang berjalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah, lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab, dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang ku kenal. "Rick, lu jalan paling depan aja," pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan, agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. "Oh, siap, Ri," katanya sambil tertawa. Dari belakang ku perhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. "Rick, lu kenapa sih?" "Hah? Gua baik-baik aja kok," katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky. Namun aku tetap waspada. Sialnya, 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketiga di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu ku turuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang ku kenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Polosari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan kepadaku. Wajahnya beringis seperti sedang kesakitan. "LD?" Aku menyimitkan mata. "Rick, itu si LD." Ku tepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. "Mana? Nggak ada," timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh,
namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku tanpa perlu persetujuanku. Ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky? Bukan, dia bukan Ricky. Lihat saja tatap matanya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusuri jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Jos, katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, itu Ocos. Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku, sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. Kita mau kemana, Nek? Ke sana, rumah, katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula, kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar derit langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun terbuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di depanku. Siapa ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. Orang nyasar, kata si nenek. Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapinah? Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Jos, ada tuh. Si kakek mendongak ke langit. Sondak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. Ayo cepat masuk, pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat, tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantungkan di dinding bilik. Namaku Abah Sarta, dan ini istriku Sapinah. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos? Hah? Namaku Ori, Bah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan, satu persatu temanku hilang.
Mereka semua digondol jin. Abah Sarta menggelengkan kepala. Apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka. Abah Sarta marah, urat lehernya sampai menonjol. Apa yang harus aku lakukan, Bah? Sulit, ini sulit. Ia menoleh kepada si nenek. Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku. Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku. Kamu tidak bisa pulang, katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah? Karena kamu sudah menjadi milik mereka. Mereka? Aku mengerutkan dahi. Iya, para jin penghuni gunung ini. Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya, tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa ku sadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan menangis. Abah Sarta menepuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar kami. Kamu harus pergi dari sini sekarang. Abah Sarta mengusirku. Jangan. Si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini ya. Nginep. Dia mengelus rambutku. Bahaya, Sapinah. Kita bisa mati dibunuh Ocos. Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku nginep dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan memohon kepadanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia menghembuskan napas berat. 1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya. Dia menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Ku lepas tas ranselku lalu membaringkan diri di kasur. Cahaya lampu canting temaram menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar, bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku besok. Apakah aku tetap hidup atau mati seperti LD, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun, banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumuhu Nyai. Abah Sarta mengangguk-ngangguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Entong nganggukan cocoan kula, kata wanita itu dalam bahasa Sunda.
Aku mengerti artinya. Jangan mengganggu mainan saya. Sumuhun Nyai Hamburakula. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata mempunyai dua mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit, dadanya naik turun. Ia mengarahkan arit itu kepadaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Pergi dari sini, bentaknya sambil menepaskan arit pada daun pintu. Baik, Pak. Ampun. Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepaduku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil. Di langit, bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan, seseorang menghentikanku. Itu si nenek Sapinah. Pegang ya, hati-hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengancungkan arit. Segera ku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan nenek Sapinah. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil, gigiku bergetar, perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini, membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. Bangsat lo, sini kalau berani lawan gua. Woi, sini lo, teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan, tubuhku terasa remuk. Perhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kurai kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku robek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur, matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan lain kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang.
Ku pegang erat-erat kepala babi itu, lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh. Ia menggibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. "Apa maumu? Bangsat, keluarkan aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Riki. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Riki melotot, kacamatanya jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Ku cabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang dari bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Riki yang lunglai. "Riki! Riki! Riki!" Ku tutup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gua, Ri. Pulanglah," katanya. Sesaat kemudian, kedua matanya tertutup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Riki. Aku harus membawa pulang jasad Riki. 2 hari berlalu, aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Riki yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluar bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Riki. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Riki bisa jadi jalan terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab hingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Riki itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburnya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Riki. Malam kembali jatuh. Aku menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan Eldi tidak lagi muncul. Sementara bola api masih melayang mengikuti kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya,
Aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Ku percepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah kudatangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang laki-laki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku mengenali laki-laki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Pulosari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ku dekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapa. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. "Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat?" Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya saat aku lihat Abah Sarta dan Nenek Sapinah tewas, lehernya digantung. Kedua matanya melotot, lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. "Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu," kata Pak Jaro. "Kau beruntung. Kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu. Tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini." Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja, dia mengeluarkan golok. "Aku harus membunuhmu, menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa." Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. "Kau harus mati!" teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku sembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. "Itu dia!" teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satu lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik seperti babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. "Ampuni aku, Pak Jaro. Jangan bunuh aku. Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu yang akan membunuh banyak orang." Pak Jaro menunjuk ke langit. "Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak." Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. "Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih di dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan mengakhiri penderitaanmu itu." Pak Jaro menoleh kepadaku sambil tersenyum dingin. "Kau tahu dua gundukan tanah di depan gubuk itu? Itu mayat dari dua pendaki yang dulu pernah melanggar larangan di gunung ini. Nanti kau akan aku makamkan di samping mereka." Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. Dua lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. "Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami?" "Belum, masih ada satu orang yang hidup." "Siapa?" "Yang perempuan, tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin." "Mira," desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku kesulitan untuk bernapas. "Pak, tolong lepaskan aku."
Jangan khawatir, sebentar lagi kita sampai kok. Aku tidak bisa bernapas, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu, bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada dua tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak dua pendaki yang melanggar larangan? Entahlah. Yang jelas, pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan dua anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu, lalu ia menancapkan di dekat kepalaku. "Jangan, Pak, aku mohon, ampuni aku." Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. "Tarik kakinya," suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. "Surga menunggumu, Nak." Aku menangis. Dari arah kanan, tiba-tiba aku lihat roh Riki memandangiku dengan tatapan nelangsa. "Riki, temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya," kata Pak Jaro. Ia mengacungkan arit lalu menebaskannya ke leherku. Ku pejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat, aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun Nyi," gumam Pak Jaro. Aku membalikkan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan, aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. "Ulah dipahen," kata wanita itu. "Jangan dibunuh." Kenapa wanita itu malah menolongku? "Sumuhun Nyai," timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengkur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa ku lepas sendiri. Harus ada orang yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melempar dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asyik makan di atas dahan pohon. Aku beringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu, mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. "Hai," seorang wanita menggendong tas ransel muncul di balik semak-semak. Akhirnya, dia menghembuskan napas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. "Lu siapa?" "Uswah, nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini.
Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. "Lu kenapa bisa kayak gini?" Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. "Ceritanya panjang," kataku. "Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini sudah nggak aman," katanya. "Semua teman gua mati, hanya gua yang tersisa." "Sama," jawabku singkat. "Gila, teman-teman lu juga mati?" "Iya, ada satu lagi yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin." "Oh iya, nama gua Ori." "Terjebak?" "Iya, dinikahi genderuwo." Uswa bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswa mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap gak ada sinyal. "Lu bawa HP?" tanyanya. "Hilang. Lagi pula HP gua udah lobet dari pertama kali naik gunung." Uswan berdecak. "Kita harus segera turun dari gunung ini." Ia memapahku. "Lu lihat itu." Uswa menunjuk rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. "Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu saja, siapa tahu itu jalan pulang." Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang gua alami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswa malah memapahku mengikuti taburan kembang itu. "Gua nggak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang." "Apa salahnya mencoba?" timpal Uswa. Sampai sore kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswan menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. "Kenapa?" tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geser beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas rantel, dan sepatu gunung. "Jangan disentuh," kataku saat Uswah mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang, bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apa benar perkataan Pak Jaro kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. "Curug Putri, itu pasti Curug Putri," kataku dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Tentu saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan, aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi, semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulau Sari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah Eldi. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat kuhampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu.
Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan, lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap seperti layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu, seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar dia tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. "Uswah, jangan!" Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswan masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah. Tidak terasa aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. "Mira, Mir. Syukurlah gua ketemu lu lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sekitaran sini." Jelas saja aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. "Enggak, Ri. Gua udah bilang, hidup gua bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gua kalau gua udah menikah dan punya anak." Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tidak bisa lagi dibujuk. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku berlari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswah. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswah dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswah melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Usah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain, aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buah segar, serta makanan lainnya. Uswah makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum. Tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang-dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. "Berziarahlah," kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku dalam hati.
Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswah malah diberi makan sampai kenyang dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tidak ada satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Ricky, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswah berhenti. Ia memegang lutut, tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gua yang bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan, namun kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswah yang seolah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya, pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang laki-laki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor. "Pendaki ya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya pak, teman-teman kami tewas. Hanya kami yang selamat," kataku dengan hati-hati. "Namamu Tubagus?" tanyanya lagi. "Iya pak, saya Tubagus Asrori." "Dan kamu Ratu?" "Iya, saya Ratu Uswah Hasanah," jawab Uswah. Suaranya parau, dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk, aku tidak mengerti apa maksudnya. "Boleh kami pergi pak?" tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswah yang semakin kelelahan. "Tunggu dulu, mari ikut kami." Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik lenganku. "Kemana pak?" "Menghadap ketua kampung ini." "Untuk apa pak?" tanya Uswah. "Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian." Lelaki itu memaksa. "Kami tidak merasa perlu dibersihkan pak. Kami harus pulang sekarang." Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswah berhus, ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. "Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat dan hanya mau membantu kalian," ujar lelaki itu lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan, jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. "Ah, masih ada yang selamat. Silahkan duduk." Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. "Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa selamat dari gunung ini.
Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian, Tubagus dan Ratu, itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi Dedemit tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang menempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas kami disuruh berziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana, kata kakek itu. Dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulau Sari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitaran pegunungan. Aku tidak pernah menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawalan Tubagus. Aku tahu kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curuputri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja hingga tibalah giliran Uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswah, ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengepal, ia mengamuk. Tuh, masih ada jin di dalam tubuhnya yang ikut pulang, kata kakek itu sambil terkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan, keluar, bentak kakek itu. Uswah semakin mengamuk, ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih kanak-kanak, kalau tidak dikeluarkan biasanya mengganggu pas tidur, jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswah, ia pun lunglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi Uswah siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pick-up. Di hari yang sama, Gunung Pulau Sari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobi yang tak lain lagi adalah omnya Mira sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tidak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin, dan aku yakin roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi juga aku pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti,
maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencambuk punggung Eldi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu, aku sempat menyapanya. "Ricky," sapaku. Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak. "Rick," aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah. Wajahnya hitam serta air liur terus-menerus menetes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Polosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera aku bukakan pintu. "Ori," aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilahkan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. "Ada apa ya, Om?" "Temani aku naik Gunung Polosari untuk mencari Mira," pintanya. "Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan kepada ibunya Mira kalau ia tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu, aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakan. Di situasi seperti itu, dia aku anggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini, aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Pulau Sari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku persiapkan. Mulai dari tenda dom, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lainnya. Semua sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. "Ada apa ya, Om?" Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. "Temani aku naik Gunung Pulau Sari untuk mencari Mira," pintaku. Ori gelagapan. Mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya nggak akan saya biarkan naik gunung itu lagi. Di dalam kamar muncul seorang laki-laki tua. Itu bapaknya Ori. "Anak bapak harus tanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ah?" Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. "Maaf Om, aku nggak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira nggak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin," ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. "Bullshit, aku nggak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin? Mira pasti masih hidup." "Terserah Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang nggak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu,
Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi, Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kalau kau bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamnya sambil mengacungkan golok. Aku menghembuskan nafas berat. Ku lepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup dan aku akan buktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun mah, kuguncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat Pak. Ia bangun, kedua matanya masih terpejing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya, doakan supaya Papa berhasil membawa tandemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak terpertamaku yang sedang diturbulas. Berapa hari Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati Pak, pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari. Segera kuraih tas ransel dan senapan angin, juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumotif sedemikian rupa. Tadi siang aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak akan ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motorku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempelkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkur babi. Dengan panik, kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. Om, seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Iya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira, Mira. Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya, di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan angin ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti keram dan tidak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan.